ulangan jaraknya aman. Oke, jadi ini saya tujuan kepada kalian untuk kita menentukan jarak ulangan minimum supaya kalian tidak bertanya lagi nih, saya ulangan kalian itu aman atau tidak ya. Jadi dalam itu kolom pendek di kolom, kalau kalian belajar di beton 2, udah ya, kalian belajar beton kolom ya, kolom pendek. Nah, di situ ada jarak minimum ya, jarak minimum untuk kolom pendek. Jadi kita bisa gunakan. Oke, sekarang kalian kontrol nomor kalian untuk jarak ulangannya seperti ini ya. Jadi dalam ini dalam video coba saya beton dicek untuk S minimumnya, jarak ulangannya, jarak bersih antar ulangan itu S 40 mili atau S lebih besar 1,5 diameter besi. Jadi kalau kalian pilihnya diameter besinya berapa kalian pilih? 25 ya. Nah, ini 1,5 kali diameter besi ya. Kemudian S yang besar artinya 4/3 diameter agregat. Diameter agregat itu kalau untuk beton itu biasanya kita gunakan 20 mili dan 40 mili ya. Kalau kalian punya 30 dpa itu biasanya kita gunakan 20 mili. Nah, kalau semakin besar agregatnya, itu kekuatan yang dihasilkan biasanya semakin menurun ya. Sehingga kalau untuk mencapai kekuatan 30 ke atas itu, sebenarnya 30 ini bisa pakai 40, tapi gunakan saya 20. 30 ke atas, 35, 40 ya. Kita harus gunakan agregat yang lebih kecil, 30 ini untuk membuat motor. Nah, ini ketentuan yang bisa kita gunakan ya untuk menghitung jarak bersih. Nah, intinya begini. Kenapa kita perlu mengontrol ini? Kalau kalian lihat di sini S minimumnya itu adalah 40 mili ya. Kemudian 4/3 diameter agregat. Ini sebenarnya tujuannya supaya saat pengerjaan itu agregat itu masuk semua ke dalam beton. Karena spasi kita itu cukup memadai untuk agregat itu masuk. Ya. Kalau misalnya agregat kita lebih besar daripada spasi itu kemungkinan misalnya kalian punya spasinya itu ini 20 mili kalian dapatkan ya. Kemudian agregat yang kalian gunakan terbesar itu adalah 40 mili. Nah, itu jadi problem nanti saat kalian colok itu di bagian seling beton itu agregat tidak akan masuk semuanya. Yang masuk cuma saja ya. Yang masuk cuma pasir, semen dan air yang masuk ke situ. Agregat itu untuk agregat tersebut di dalam bagian inti daripada kolom. Ya, itu tidak baik. Ya, itu nanti terjadi namanya segregasi ya, tulisan agregat namanya ya. Ini pasir menumpuk sendiri di lapisan pinggirnya, terus ini kerikil atau agregat itu menumpuk sendiri di bagian inti beton. Nah, inti beton itu paling vital ya. Inti beton di kolom itu paling vital. Kolom itu atau abutmen atau pilar itu ya, itu kan dominan di daya aksial dari atas ya. Kemudian daya lateral juga, tapi tidak terlalu besar ya. Tapi yang paling dominan atau beban yang paling tinggi kalau kita perhatikan baik-baik, coba kalian lihat rekapan beban di perubahan kabel, pasti daya vertikal dari atas itu paling besar. Struktur atas itu ditampung atau ditahan semua kalau kolom abutmen atau pilar ya. Jadi bagian inti itu menjadi bagian paling vital di kolom. Kalau kalian tekani kolom itu kan dia itu, apalagi kolom pendek itu dia itu material itu yang akan kalah duluan. Ya. Beda kalau kolom langsing, kolom panjang. Kalau kolom panjang atau kolom langsing itu kan dominan dia terbuka. Kalau kolom panjang, kalian terbuka ke atas, itu kan pasti akan begini kan. Kalau kolom pendek, itu kalau tekan ini, dia kan tidak akan tentukan, tapi materialnya itu yang akan bekerja. Maksudnya, saat kalian tekan material itu kalau tidak mampu lagi langsung pecah. Ngerti? Jadi tidak
waktu itu dia tidak melebih lagi sama seperti korelasi, sehingga indikator itu menjadi paling vital karena kekuatannya itu negara besarnya pada terjadi indikator. Ya. Nah, itu salah satu yang akan diakibatkan kalau bisa terjadi besar ya. Sehingga harus kontrol itu ya. Kalian bisa cek dengan sama ini di S spasi bersihnya S lebih besar dibandingkan. Di situ kita gunakan lebih besar dibandingkan, artinya supaya S minimum kita ya, itu jangan lebih kecil daripada 40 mili. Karena 40 mili itu adalah ukuran agregat terbesar yang membuat motor. Saya silakan dihitung ini untuk ulangan lenturnya, kemudian untuk ulangan gesernya pun sama ya. Ini kita gunakan ini SMI-nya 43 diameter agregat, kemudian 4/3 pergunanya ya. Kemudian diameter agregat tadi 20 mili ya. Kemudian S-max-nya ini untuk geser ya, 16 kali diameter besi. Kemudian S-max untuk sini sama bentuknya 48 dikali diameter besi. Kemudian atau S-max-nya B sama dengan ini B ya, daripada walau kalian. Yang kalian kan 850 ya. Ada 1 meter. Ya, 1,2 ya, besar sekali ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti untuk berikutnya mungkin kalau kalian mau perbaiki, kita sudah punya jarak spasi minimumnya ya, sehingga kalau misalnya jarak kalian itu sudah pas, tidak perlu lagi besar dimensi kita ya. Yang penting di jarak minimum masuk. Oke, silakan dihitung. Nah ini saya kembali lagi ke sini sorry. Untuk ini jarak minimumnya berarti yang minimum terkecil itu adalah 53 mili. Ini contoh di kasus ini ya. Kemudian S-max-nya ini 160, ini 1 meter lebih ya. Ini apa lebar daripada abdomen kita. Kita pilih yang kecil, jadi kita gunakan 160. Ini S-max-nya, ini S-min-nya. Kita pilih nilai di tengah-tengah antara S-max dan S-min. Berapa saja yang penting di antara bisa ya. Untuk geser, ini untuk longitudinalnya ya. Geser ini dikatakan bahwa spasi bersih antar ulangan harus kurang dari nilai ini ya. Ini spasi bersih harus kita gunakan di bawah daripada nilai ini ya. Sorry, lebih apa? Tidak kurang dari sama ini. Ini ya, tidak kurang dari sama ini. Jadi kalau yang dapat ini 40 mili, maka saya bisa gunakan misalnya ada digunakan di 50 atau 60 ya, jadi itu masih bisa masuk. Oke, silakan dihitung untuk apa ini. Kemarin ada yang tanya saya juga tentang ini, saya mau sampaikan ini ya, supaya bisa ulasannya dan dimensi kalian itu tidak berbeda. Jadi kemarin sebenarnya kalau kalian pakai 1 meter masih bisa ya. 1 meter. Kemarin kalau 85 cm itu berapa ya? Tingginya 6,5. Kemarin kalian pakai dimensi 85 ya. Lebar di bawah. Satu dapat spasinya berapa? 100. Berarti masih bisa apa ya? Masih terlalu aman ya. Masih aman sekali ya, masih bisa ya. Kalau misalnya kalian pakai tinggi 6,5 dan kita pakai 85 cm, 850 mili berarti penambahannya masih besar ya. Jadi coba dihitung dan di apa ya, di masing-masing kelompok silakan dimasukkan.
Tadi lampu belakangnya berapa ya? Diameternya berapa? Diameter berapa? Berapa? Semuanya dari lampu depan sampai bawah. Diameter 25 kan? Diameter 25, jaraknya berapa? 100 ya? Kalau kalian pakai 19 pasti lebih bagus. 19 faktor biaya. Ya. 19 seharusnya penjualan utamanya kalau pakai 19 masih masuk kayaknya dengan jarak kalau misalnya kalau kamu sudah punya jarak minimumnya dapatnya berapa mili? Coba kamu masukkan ke persamaan ini. Ini ya, ini geser dan ini. Dan tulang kaki juga sama ya, dia punya ukurannya sama. Ini ya. Ya, itu kalau utama. Ini bisa dicek di sini ya. Oke, hari ini ya. Ya, ini sengkang ikat harus terdiri dari pola kulir berbentuk sengkang tertutup dengan spasi sesuai dengan ketentuan ini. A. Spasi bersih minimum 4/3 diameter dada. Spasi pusat tersebar sengkang tidak melebihi diameter kecil dari 16 diameter besi. Tulang lebih rendah 48 diameter besi sengkang ikat dan dimensi terkecil komponen struktur. Ini ya. Keluarnya ya, spasi minimum ulangan di sini ya. Kamu kamera kau di Cina ditangkap orang Cina objektif privasi. Kalau mau di Cina bulan depan jangan mau HP ya. Oke, di sini. Ini ya, untuk tulang longitudinal pada kolom, pedestal, struk, dan elemen batas pada dinding, spasi bersih antar tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari 40 mili, 1,5 diameter besi dan 4/3 diameter. Ya.
menggunakan model ini. Ya, sehingga di sini yang dipakai. Ya. Oke, sekarang itu kelompok 1 diameternya, dia punya kelompok 1 dia dari sini 25 ya. Dengan aku tanya ukurannya berapa? 1 meter. 1 meter ya. Dengan lantai kita berapa? Diameter 25 dengan jarak 100 ya. Itu masih aman sekali. Sebenarnya kalau kita kecilkan lagi, misalnya teman lebar kalian menjadi 0,85 itu jaraknya berapa? 20 itu biasa bisa ya. Kalau kalian mau lagi silakan. Kalau belajar kalian sudah dapat? Sudah, oke. Kelompok 2 kelompok 2 siapa? Dengan diameter 25. Tinggi gedung tinggi kolom berapa? Tinggi kolom tingginya 7 kan? 7 lebarnya 1 meter. Oke, dapatnya berapa tadi? Diameter berapa? 25 dengan jarak 100 kan? itu ada 100 dari tarikan yang 100. Kenapa? Perhitungan 100 saja kan yang minta 100. Oh iya, seperti ini ya. Itu kalau kalian bersihkan ini dimensi kemudian 0,85 itu masih bisa. Ya. Karena kalau kita berpikir kembali lebar dengan beban ini sebenarnya cukup 85 cm ya. Kalau itu untuk lebar. Kalau sampai 1,2 saya rasa besar sekali. Apa namanya? Tapi tidak usah. Oke, ini nanti begini, namanya desain itu seperti ini ya. Nanti kalian itu harus mempertimbangkan. Setelah kalian menghitung, kalian itu akan mempertimbangkan juga nilai ekonomisnya. Jadi, misalnya kalian pakai tulangan dengan diameter 25, kemudian kalian punya jarak itu 100 mm. Nah, coba kalau misalnya saya kecilkan tulangannya dengan tulangan 19, tapi dengan jarak misalnya 80 cm, itu apa yang mana yang lebih pilih? Kita berdasarkan itu segala sesuatu kita pertimbangkan. Oke, kalau contoh kasus ini karena kalian yang sudah menghitung, yaitu menjadi pembelajaran kalian yang kedepannya banyak hal yang bisa kita pikirkan untuk ekonomis. Itulah tujuan kita kuliah loh. Kita kuliah itu begitu. Kalau waktu kamu dia bagus, ya sudah dia pasang berapa saja sesuai yang dia mau dan dia punya feeling. Pengalaman sebelumnya misalnya dia pasang anggaran sekian tidak aman, sudah dia pasang. Kalau dia pasang sebanyak-banyaknya supaya aman. Ya. Kalau kita kuliah segala aspek kita menunjukkan supaya tubuh kita itu sudah aman, tapi lebih murah. Ya, jangan mahal-mahal sekali. Kalian tidak dapat poin. Karena tender itu prinsipnya begitu ya. Yang paling murah yang menang. Kalau kalian mahal-mahal, kalian rencanakan mau supaya struktur kita yang paling kuat, paling tahan ya. Tapi nilai ekonomisnya kalian tidak pertimbangkan, itu juga kalian tidak akan proyek sampai mati ya. Proyek pemerintah itu prinsipnya yang murah yang dapat. Tapi ingat kita sendiri harus pertimbangkan bahwa murah tapi aman. Itulah tujuan kita beli. Oke, untuk yang lainnya silakan dilanjutkan. Saya rasa untuk kalau saya suruh kalian juga kasihan, kalian harus mengulang semua perhitungan dan gambar dari awal. Silakan dikontrol terhadap jarak minimumnya. Ini menjadi pembelajaran untuk kalian supaya kalau misalnya ke depannya mau mendesain dengan ukuran dan yang aman dan cukup efisien, kalian bisa menggunakan apa ya. Oke, silakan digambarkan dan diselesaikan. Saya minta hari ini dihubungkan ya ke saya buka di Google Class, saya di-uploadnya masing-masing mahasiswa. Tulis di atas nama kelompoknya, ya, dibuatkan dalam bentuk laporan yang baik, perhitungan, ya,
cover, kemudian apa namanya, nama masing-masing, nama kelompok, nama tim ya, dan nama dari mana mungkin dibuat dari merah supaya saya tahu nama timnya. Kemudian filenya, ya, perhitungannya dari apa kemarin? Tabungan, kemudian donasi. Oke, itu kalian selesaikan, dibuat dalam bentuk laporan yang baik, dibuat dalam PDF dan dikirim ke saya di Google Class. Ya. Jadi masing-masing satu laporan dan masing-masing kelompok ada satu file Excel-nya. Bisa ya? Jadi misalnya kelompok satu kalian upload nanti di dalam satu folder. Atau ini ketua kelompoknya itu dikirim file Excel dan file PDF. Yang lainnya atau ini absen yang pertama dia kirim ke saya itu file PDF dan Excel. Kemudian yang lainnya itu anggotanya silakan kirim file PDF ke saya. Bisa ya? Silakan, saya hari ini kasih kalian tugas saja karena saya mau langsung ke apa namanya, pindah ke pertemuan ya. Berarti itu menjadi akhir dan pertemuan kita membesar tidak. Ya, gitu ya. Sampai kita ada yang lain mengenai materi kita atau yang kalian butuh kita ada kendala dalam itu silakan disampaikan. Ya. Untuk laporan tiap kelompok yang nanti untuk masing-masing Pak sama. Laporan yang untuk masing-masing. Iya, saya mau lihat supaya anggota kelompok itu aktif ya, maksudnya dia terlibat ya. Karena biasanya kalau dalam kelompok kalau satu pemalasan kan pasti yang lain tidak pas. Saya tadi ini dulu, ya toh. Berarti yang tidak terjun ke saya itu berarti memang dia kelompok kita. Ya, silakan dibuka ke saya. Maka hari ini ya selesai jam kuliah. Semester 4 semester 5. Kalian cuci semua. Bisa loh. Penjelasan kok masa kasih saya kalau orang lain yang mati dan mengerti dengan ini ya, punya alur dan persamaannya. Jangan kalian langsung tulis saya hasil untuk apa ya? Ya, namanya laporan itu kita menulis ya supaya pembaca itu mengerti kok. Saya pun pembaca kalian. Saya akan membaca laporan kalian. Kalian harus tahu nanti saya yang baik. Ini tugas 1 dan 2 ya. Ada kebutuhan dan tugas itu. Iya, saya masuk ke sini tugas 1 dan 2. Ini laporannya kalian bisa buka ya.
ya Pak. Oh.